masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah menangkap 2 pengedar dan menyita 20 kg sabu-sabu. Kades Pagaitan ditahan karena diduga korupsi dana desa sebesar 400 juta rupiah lebih. Warga desa Malala menemukan mortir aktif yang diduga peninggalan Jepang. Sebuah mortir yang diduga peninggalan Jepang ditemukan warga desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli. Kondisi senjata artileri ini masih aktif meskipun sudah berkarat. Polisi meledakkan mortir tersebut karena alasan keamanan. Mortir tersebut ditemukan warga desa Malala di sebuah lokasi perkebunan kakao. Penemuan itu dilaporkan kepada polisi setempat dan tim penjinak bom Satuan Brimob Polda Sulteng turun ke lokasi kejadian. Mortir aktif dan berdaya ledak sedang tersebut kemudian dibawa ke lokasi aman untuk diledakkan. Warga setempat diimbau untuk menjauhi lokasi peledakan mortir tersebut untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Satu buah bahan peledak tersebut telah dilakukan pemusnahan dengan cara diledakkan, yang kurang lebih jarak peledakannya 1 km dari pemukiman warga masyarakat. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kecamatan Dondo, apabila menemukan hal-hal yang serupa, baik itu bahan peledak lainnya, agar tidak mengotak-atik atau mengambil barang tersebut dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Usai diledakkan, pecahan mortir tersebut langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Sulteng untuk keperluan pendataan dan evaluasi. Polisi mengimbau warga untuk melaporkan setiap penemuan barang atau benda berbahaya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Tim SAR gabungan memutuskan menghentikan pencarian terhadap Muhammad Rizal, warga desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong yang hilang terseret arus sungai. Pencarian terhadap korban memasuki hari ke-7, namun belum membuahkan hasil. Pihak keluarga dan tim SAR melakukan evaluasi dan bersepakat untuk menghentikan pencarian dan korban dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan telah bekerja selama 7 hari dengan menyusuri sungai hingga muara serta memantau area pantai, namun tidak menemukan korban. Pencarian korban selama ini dilakukan dengan membagi 3 tim. Tim pertama melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet milik Basarnas, sedangkan tim kedua menyisir wilayah selatan sejauh 2,5 km dan tim ketiga menyisir sisi barat sejauh 3 km. Tim juga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekitar untuk membantu memberikan informasi tambahan terkait keberadaan korban. Tim gabungan menggunakan 1 unit perahu karet, peralatan pertolongan di air, dan peralatan medis. Hari ini kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melaksanakan penutupan operasi SAR kondisi membahayakan manusia. 1 orang terseret arus sungai di Desa Torue, Kabupaten Parigi Motong. Kami dari Basarnas bersama tim dari Posar Parigi sudah melaksanakan pencarian selama kurun waktu 7 hari dengan melaksanakan pencarian dari lokasi hanyutnya korban hingga ke muara sungai dan pencarian di area pantai. Namun pada hari ini, hari ke-7, kami tidak berhasil menemukan korban, dan berdasarkan evaluasi di lapangan bersama keluarga korban, kami bersepakat maka operasi SAR hari ini, hari ke-7, kita tutup. Operasi SAR kita tutup dengan korban dinyatakan hilang.
kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di bantaran sungai untuk selalu berwaspada terhadap kondisi cuaca. Muhammad Rizal dilaporkan hilang sejak Senin lalu. Saat itu, ia berpamitan kepada keluarganya untuk pergi memanen kelapa. Namun, hingga saat ini belum kembali ke rumahnya. Warga hanya menemukan sepeda motor korban terparkir di pinggir sungai dekat lokasi penggilingan batu. Diduga korban berusaha menyeberang sungai dan terseret arus. Pihak keluarga telah melakukan pencarian mandiri sejak hari kejadian dan dibantu tim SAR gabungan. Namun, hingga hari ini belum membuahkan hasil. Julianus Kay melaporkan dari Parigi Mautong. Kita cari ini korban warga Desa Torue. Siapa tahu pas memancing ada yang dicurigai bisa didekati, Pak. Ya, Pak, makasih, Pak. Kabupaten Poso ternyata tidak hanya kaya dengan potensi wisata sejarah dan bahari. Daerah yang pernah dilanda konflik bernuansa SARA ini memiliki destinasi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya adalah air terjun Saluopa yang terletak di Desa Wera, Kecamatan Pamona, Pusalemba, Kabupaten Poso. Untuk sampai di air terjun Saluopa, pengunjung harus menempuh perjalanan darat selama 1,5 jam dari pusat kota Poso atau 264 km dari kota Palu. Untuk masuk ke lokasi wisata, setiap pengunjung terlebih dahulu membeli karcis dengan harga sangat terjangkau. Hanya seharga Rp5.000 untuk wisatawan lokal. Namun, untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif Rp20.000 per orang. Pengunjung berjalan kaki sepanjang 0,5 kilometer menyusuri hutan kecil yang dikelilingi pepohonan besar dan rindang. Udaranya cukup segar dan memberikan hawa sejuk. Rasa lelah berjalan kaki pun terbayarkan setelah tiba di lokasi wisata tersebut. Ya, pengunjung disajikan pemandangan air terjun bertingkat 12 dan panorama alam menakjubkan di sekelilingnya. Di sisi kiri air terjun, pengunjung bisa menyusuri tangga beton hingga ke puncak air terjun untuk merasakan atmosfer air terjun sekaligus menguji adrenalin. Kinanti, pengunjung asal Palu merasa senang bisa datang ke tempat wisata air terjun tersebut. Ia bersama keluarga dan teman-temannya takjub dengan pemandangan yang disajikan di lokasi tersebut. Jadi kedatangan saya kemarin itu sama keluarga saya. Jadi kita liburan dan sini pokoknya sini sebenarnya sangat indah pemandangannya. Tapi kayaknya untuk sekitarnya kurang bagus soalnya masih ada sampah dan habis bekas-bekas ditebang dibiarkan begitu saja. Oke, jadi harapan ke depan gimana? Jadi semoga harapan ke depan untuk yang mungkin buang sampah sembarangan jangan buang sampah sembarangan. Apalagi yang menebang pohon jangan langsung dibiarkan. Semoga pemerintah melihat ini supaya diurus. Oke, baik. Pengunjung wisata air terjun Saluopa tidak hanya datang menikmati segarnya air terjun yang berasal dari pegunungan Pamona, tapi juga mereka mengabadikan gambar objek wisata tersebut melalui kamera telepon genggamnya. Dia uang masuknya untuk per orang, untuk lokal itu 5.000 dan untuk mancanegara 20.000 per orang. Dan tamu itu nanti dia melonjak di hari Sabtu dan Minggu. Dan di tamu yang paling banyak di semua momen itu yaitu di Lebaran dan di Tahun Baru. Air terjun Saluopa ramai dikunjungi warga terutama saat akhir pekan dan hari libur nasional. Paling ramai saat libur Tahun Baru dan Lebaran. Ikram Boyauge melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas,
Saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Poase, Tabe.